Pada tahun 2016, seorang wanita bernama Kim Deok-hee lagi usaha nyari pinjaman di bank. Tapi pengajuannya selalu ditolak. Waktu kerja, Ibu Kim menerima telepon dari asisten manajer Son yang bernama Jin. Dia nawarin pinjaman ke Ibu Kim sebesar 240 juta. Tapi buat cairin uang pinjaman itu, Ibu Kim harus bayar dulu biaya administrasinya. 고객님은 2천까지 가능하시거든요. Beberapa hari kemudian, tepat pada tanggal 10 Juni, Ibu Kim pergi ke bank dengan penuh kepanikan. 저기 손대리 좀 불러줘요. 아, 여기 고객님 먼저 오셔서 손대리 불러줘요. 내가 지금 연락도 안 되고. Ternyata, dia mencari asisten manajer Son karena nggak bisa dihubungi. Karena panik, dia pun teriak manggil manajer Son. 손대리! Ketika asisten manajer keluar, Ibu Kim bilang kalau kamu bukan asisten manajer karena dia seorang pria sambil nunjukin ID card pria itu. 누구세요? 제가 손진영인데 남자 손진영 대리. 저희 지점이 맞으세요? 내가 계속 통화를 하고. 저 혹시 돈 보내셨어요? 네, 보냈죠. 저희는 고객님한테 절대 돈 달라고 요구 안 해요. 개새끼 어떻게 잡아요? Di kantor polisi, Ibu Kim melaporkan kejadian ini ke detektif Park. 아유 빡빡해도 찢었네. 응? 3,200이요? 네. 아무리 돈이 급하다고 그냥 아니 근데 전혀 눈치를 못 채셨어요? Ternyata, Ibu Kim udah ketipu sebanyak 32.000 dolar dengan total transaksi sebanyak 8 kali. Detektif Park kaget kenapa dia nggak curiga sama sekali. Ibu Kim bilang dia sangat butuh uang itu karena rumahnya habis terbakar, tabungan yang dia kumpulkan ikut hangus, dan pihak asuransi yang harusnya bantu justru mengabaikannya. Ibu Kim merasa marah dan bingung harus gimana. Dia cuma berharap detektif bisa bantu tangkap pelakunya dan uang itu balik ke tangannya. Kemudian, Ibu Kim kembali ke rumahnya yang hangus terbakar. Di sana, dia menemukan mobil-mobilan yang masih selamat. Setelah itu, dia pergi menjemput anak-anaknya dan menyerahkan mainan itu ke mereka. Saat itu juga, pengurus panti datang sambil bawa tas yang biasa dipakai anak-anak Ibu Kim. Pengurus panti bilang kalau anak-anaknya nggak bisa dititipkan gratis lagi. Ibu Kim cuma bisa nerima keadaan. Dia mengucapkan terima kasih ke pengurus panti karena udah menjaga anak-anaknya. Sementara di Qingdao, Cina, banyak gerombolan pemuda yang lagi kerja. Mereka kerja sebagai penipu. Mereka menipu bukan karena keinginannya, tapi karena dipaksa. Di tempat ini, kita akan fokus sama pria ini. Dia adalah Jin, yang menipu Ibu Kim sebagai asisten manajer Son. Saat itu, dia lagi melakukan aksinya untuk menipu. Tak lama kemudian, datang seorang pria masuk ke dalam. Tanpa basa-basi, dia langsung hajar pekerja lain karena pemuda itu gagap saat menipu orang dan dianggap gak profesional dalam menipu. Siapapun dari mereka yang melakukan kesalahan pasti akan diperlakukan seperti itu. Dan yang lebih mengerikan, nyawa mereka bisa melayang. Malam harinya, Jin terbangun dan mulai mikirin cara buat kabur dari tempat itu. Saat melewati satu ruangan, Jin lihat temannya dipukuli kalpanak karena ketahuan mau kabur. Di ruangan itu, ada seorang pria bertopi, sosok yang jadi big boss mereka. Melihat itu, Jin balik ke kamarnya dan gak jadi kabur, karena dia teringat saat pertama kali kerja. Jika dia kabur, keluarganya yang akan menerima akibatnya. Sementara itu, Ibu Kim bawa anak-anaknya tinggal di kantornya. Tempat itu memang gak layak, tapi dia benar-benar gak tahu harus bawa anaknya kemana lagi. Esok harinya, saat dia kerja, anak-anak bermain di sekitar tempat kerjanya. Tiba-tiba, Ibu Kim dapat telepon dari detektif Park. Park bilang kalau rekening penipu udah diblokir. Tapi uangnya udah diambil duluan sama penipunya. Nyari pelakunya juga susah, sampai pihak kepolisian mutusin menutup kasus ini. Mendengar itu, Ibu Kim yang gak terima pun langsung pergi ke kantor polisi. Saat perjalanan, dia dapat telepon dari nomor tak dikenal.
누구세요? 저 화성은행 손진영대입니다. 손대리. Ternyata itu adalah Jin, penipu yang selama ini dia kejar. Dalam percakapan itu, Jin ngasih tahu kalau dia mau bantu Ibu Kim sebagai informan rahasia. Bukannya percaya, Ibu Kim justru mikir kalau dia bakal kena tipu lagi. Tapi Jin bilang kalau dia melakukan penipuan itu karena tekanan dari atasan dan dia nggak bisa lapor polisi karena kalau ketahuan nyawanya bisa hilang. 제가 김덕희 씨한테 제보할 거라고요. 뭘 한다고? 제가 제보한다고요. 그러면 경찰서에 신고하면 되겠네. 어디 전화했는지 번호 다 떠요. 그래. 예, 고객님 믿어보세요 좀. 5분 뒤에 다시 해. 여보세요. 박 형사. 긴급신고 112입니다. 무엇을 도와드릴까요? Sementara itu, Jin sibuk mikirin cara ngirim alamat ke Ibu Kim. Di sekelilingnya banyak pengawas, jadi dia harus nemuin celah. Pandangannya jatuh ke sebuah papan dengan tulisan Mandarin bertuliskan Chun Hello. Dan dari situlah muncul ide. Keyboard di depannya punya dua huruf, Mandarin dan Latin. Jin mulai mengetik tulisan Chun Hello dalam huruf Mandarin yang ada di touch. Tapi di layar yang muncul cuman huruf Latin. Jadi kelihatan seperti kode verifikasi. Dengan cara ini, para pengawas gak bakal curiga. Setelah dapat kode itu, Ibu Kim segera pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif Park. Suasana di sana penuh orang yang ingin bicara sama detektif. 뭐하는? 이거. 뭐야 이건 또? Ibu Kim jelasin kalau dia dapat kode yang artinya dekat Chunhelo, lantai 3, Qingdao di Cina. Mendengar penjelasan itu, detektif bilang dia nggak bisa bantu hanya dari potongan info seperti itu. Kondisinya pun lagi berat karena banyak korban lain yang harus ditangani. Apalagi kasus ini udah dinyatakan selesai. 주소가 없으면 못해요. 무슨 형사가 이렇게 날로 먹으려고 그래요? Malam harinya, Ibu Kim cari lokasi itu di Google Map dan ngasih tanda di titik yang sesuai. Selain itu, dia juga mencari korban lain dengan bagiin poster berisi tulisan dan memasangnya di banyak tempat. Saat itu, Ibu Kim melihat sebuah poster yang menjelaskan siapapun yang berhasil menangkap pelaku phishing suara, dia akan menerima hadiah $100.000. Beberapa hari kemudian, berkat poster yang ia sebar, banyak korban yang hubungin dia. Banyak korban penipuan suara dengan trik yang beda-beda. Ada yang disasar sama orang yang ngaku pegawai bank, ada yang dibohongi orang yang ngaku polisi, sisanya diseret dalam cara lain yang sama liciknya. 통장에 돈 다 빼간다고. 은행원도 보이스피싱 당하냐고 다들. 은행 번호로 전화 오지. 그리고 폐지주 구하니까 텅 비었더라. Malam harinya, mereka duduk bersama. Bong Rim cerita soal Cina, terutama di Qingdao, dan bilang butuh sekitar 1,5 jam buat terbang ke sana. Karena adiknya yang bernama Milanta tinggal di Qingdao, dia sangat merindukannya. Mendengar itu, Ibu Kim minta Bong Rim untuk menemaninya ke Cina. Tapi Bong Rim menolak, dia nggak mau berurusan dengan mafia. Ibu Kim jawab kalau tujuan mereka bukan menangkap bos penipu. Mereka cuma mau cari alamatnya biar bisa dilaporkan ke detektif Park. Bong Rim sempat ragu, tapi setelah Ibu Kim tunjukkan poster yang menawarkan hadiah $100.000, Bong Rim akhirnya setuju. Sesampainya di sana, Bong Rim dijemput adiknya yang bernama Milanta. Setelah itu, mereka pergi ke pabrik kain yang dekat dengan Qingdao. Nggak lupa juga, Sokja bawa kamera dengan lensa telenya. Mereka masuk ke sana pura-pura mau nawarin kain ke bosnya. Tapi pria itu menolak panggil bosnya dan malah mengusir mereka. 给你看看，我见的布料可以让我见见你这样老板吗？ Di sisi lain, bocah yang bernama Dulcolex jatuh dan tak sengaja menyenggol Ebola. Jin bawa Dulcolex ke kamarnya dan ternyata Dul ini kena gangguan cemas. Jadi dia sering minum obat kapal selam tanpa resep dokter. 약 있어? 나 요즘 잠을 잘 못 자가지고. Malam harinya,
Jin menemui seniornya yang bernama Campak. Jin nyodorin uang dan bilang semua uangnya untuk Campak sambil memohon agar diberi kesempatan jadi pengawas. Campak menolak dan nyuruh Jin pergi. Tapi Jin tetap ngeyel. Dia bilang dirinya udah muak dipukul terus. Jin janji semua gaji yang dia dapat bakal dikasih ke Campak. 저 진짜 잘할게요. Akhirnya, sekarang Jin resmi jadi pengawas dan mulai menjalankan tugasnya. Selain itu, Jin juga diam-diam mengambil beberapa foto sebagai bukti dan dikirim ke Ibu Kim. Tapi usaha kali ini sia-sia. Ketika dapat sinyal, ternyata ponsel itu cuman bisa untuk menerima panggilan aja. 내가 찍기만 하면 뭐 하냐고 내가 보낼 수가 있어야지. Malam harinya, para ketua lagi makan malam sambil nunggu bos besar mereka. Salah satu dari mereka bilang kalau dia merasa bos besar selalu ambil keputusan yang kurang tepat. Tanpa mereka sadari, bos besar mengintai mereka. 너 이렇게 뭐 이렇게 불만이 많냐? 우리랑 돈을 좀 더 나눠 먹고. 킹따오 이거 누구 때문에 이렇게 컸어? 아니 불만이 아니라 야. 구멍가게처럼 돈을 배분을 하냐고. 要不要趁这个机会？算了，这样已经解决选了。 Sementara itu, Jin lagi jemput beberapa pekerja baru. Tentu aja, para pekerja nggak tahu kalau mereka bakal dijadikan penipu. Mereka sangat bahagia, bisa berangkat gratis dan juga dapat kerjaan. 혹시 회사가 여기서 멀어요? 아, 저 주소 좀 알려주세요. 부모님이 자꾸 걱정하셔가지고. 예. Setelah mengunci gembok, Jin minta izin ke toilet padahal dia masuk ke ruang kerja. 저 화장실 좀. 갔다 와. 아 이렇게 하면 되던데. Ternyata dia pakai komputer itu buat ngirim foto melalui fax dengan penuh rasa ngilu di punggung. Tiba-tiba, 너도 약 살려고? 물태랑 만나기로 했어. 여기서 지금 만난다고? mendengar itu, Jin pun panik dan meminta Dul buat mengulur waktunya. Tanpa penjelasan apapun, dia janji akan melindungi Dul. 아씨 깜짝이야. 운전이야? 좀 빨리 들어. 빨리 들어. 아 저기 근데 제가 지금 아씨 렉 걸렸나? 가리도 되죠. 신발 실수야. 빨리 샀잖아. 가리 좀 해주세요. 개새끼야 봐. Singkat cerita, saat Ibu Kim lagi makan, ada telepon dari Detektif Park. Awalnya nggak mau angkat, tapi Sokja memaksa dan menerima panggilan itu. Detektif menyuruh Bu Kim datang ke kantor. Ibu Kim menolak karena dia lagi di Qingdao untuk mencari Big Boss. Mendengar itu, detektif panik dan ngasih kabar kalau Jin udah ngirim 400 lembar fax berisi foto laporan penipuan. Mendengar itu, Ibu Kim minta dikirim faxnya. 지금 당장 보내요. 당장. 여보세요 김덕희 씨. Berbekal fax yang dia terima, mereka berhasil menemukan tempat itu dan langsung mengambil foto untuk meyakinkan detektif kalau alamat yang mereka temukan memang benar. Tapi setelah berhasil mengambil foto Jin, masalah muncul lagi. 메모리 카드 안 넣었네. Akhirnya, mereka berdua menyamar sebagai penjahit di area sana. Gak lupa juga Bongrim memasang kode yang dibuat Jin. Tak lama kemudian, ada mobil yang datang. Mata Bu Kim yang selalu waspada pun mengamati apapun yang ada di sana. Ketika melihat wajah Jin, dia langsung beraksi. 복림아. Sayangnya, papan itu kebalik, membuat Jin mengira dia emang lagi promo jahitannya. Tapi ketika dia mulai masuk mobil, 뭐야 저거? 열심히 산다. 그지? keesokan harinya, Jin jalan ke arah Bu Kim. Tapi sayangnya, anggota senior bernama Tolani malah mengikutinya. 놓고 갔잖아 새끼야. 이거 수선을 조금 하려고. 야,
여기 한국이야? 派系这边袖子不好改改，这个问题。 말이 要喝我茶吗？咖啡啊，还有饼干。有什么饼干？ Setelah mereka berdua masuk ke dalam, tanpa basa-basi, Bukim menyuruh Jin untuk ambil ponsel yang ada di keranjang. Dan sandinya adalah nomor belakang miliknya. Singkat cerita, Jin berhasil buka ponsel itu dan di belakangnya ada pesan kalau bos besar datang ke kantor mereka, maka Kim harus segera hubungi ibu Kim karena detektif Park akan tiba esok pagi. Dan sangat kebetulan, malam itu Big Boss meminta para manajer untuk berkumpul dan menunggunya datang. 뭔 긴급 수집이냐? 어디 저쌀 것 같아서. 여기 Jin langsung kembali ke toilet dan mengabarkan informasi ini ke ibu Kim. Tiba-tiba ada 2 mobil datang ke sana. Semua orang turun dan langsung menyerang. 저게 뭐야? 보고 계시죠? 야, 씨발 구덩이 판 거야? 나와봐. Setelah kejadian itu, Ibu Kim merasa ada yang gak beres dan tak lama kemudian datang mobil lain. Sokja berhasil ngefoto plat mobil itu, diikuti 2 truk di belakangnya dan turun seorang pria yang memakai topi. Mereka yang melihat itu yakin bahwa itu adalah Big Boss-nya. Sementara di dalam, ternyata Dulkolak sadar dari pingsannya akibat obat kapal selam. Saat keluar dari toilet, dia bingung, kok sepi banget nih kamar. 你是公安明天过来。然呢？你学去了。 Setelah mereka pergi, Dulkolak semakin kaget karena semua temannya udah mati. Dan ketika masuk ke kantor, dia melihat Jin yang terluka parah. Sementara Bukim menghubungi detektif, dia bilang kalau situasinya telah berubah. Semua orang kabur dan membawa peralatan komputernya. 지금 다 도망치고 있다니까. 내가 지금 상황 파악이 완벽하게 끝났어. 그러니까 아무것도 하지 말고. 아니 지금 분위기가 그게 아니라니까. Mereka pun panik. Karena nggak mau kehilangan jejak Big Boss, mereka memutuskan untuk mengejarnya. 이후에 손대리? 손대리! 손대리! 어떡하지? 언니 119! Walaupun Jin udah menipu Ibu Kim, tapi dia sangat peduli mencoba menahan cairan merahnya yang terus keluar. Dalam keadaan terluka parah, Jin balikin ponsel Ibu Kim karena dia udah berhasil merekam semua kejadian yang ada di dalam. Setelah itu, dia minta maaf kalau udah menipunya. Sambil menunggu ambulan, Ibu Kim melihat video yang direkam Jin. Karena nggak paham bahasa Mandarin, Ibu Kim minta bantuan Bongrim. 복림아 야 이 새끼 뭐라 그러는 거야? 좀 자연스럽게 해봐라. 약 때문에 싸운 것처럼. 그래 자연스럽네. 칭다오 공항이지? 칭다오 공항! Setelah ambulan datang, mereka bertiga langsung menuju ke Bandara Qingdao. Dalam perjalanan, Ibu Kim terus memutar ulang rekaman si bos besar. Semakin sering dia menontonnya, semakin jelas satu hal yang dia sadari. Pria itu selalu menggerakkan tangan kirinya. Sementara detektif Park tiba di lokasi dan disambut sama Bongrim. Mereka langsung menemui polisi Cina dengan bahasa Inggris. 不会英语，说中文。他们是从韩国来的警察。 Polisi Cina bilang kalau kejadian ini terjadi secara tiba-tiba. Jadi detektif Park nggak bisa ikut campur kasus ini karena akan diambil alih oleh Satgas Narkobro. 마약팀이요? 아니 갑자기 왜 마약팀이야? 그래도 마약팀은 아니지. Karena nggak mau semua usahanya hancur gitu aja, detektif Park mencoba bicara sekali lagi sama polisi itu. Dia jelasin kalau bos besar para pelaku sedang berada di bandara untuk kabur. Park minta 2 petugas untuk ikut bersama mengejar mereka. Polisi itu masih tetap menolak. Dia bilang Park memang detektif di Korea, tapi begitu masuk Qingdao, dia nggak punya kewenangan apapun. Park jawab, itu sebabnya aku minta bantuanmu karena aku nggak ada kewenangan menangkap di sini. Tapi polisi itu masih aja kolot dan sok ganteng. Bongrim pun sangat emosi. 现在不出动警力，我会传到网上，
因为公安没能及时行动，导致未能捕获犯罪头目，报仇看谁下不来台。 Singkat cerita, Bukim udah sampai di bandara. Di sana, dia melihat pria yang pakai topi mirip dengan Big Boss. Saat dia kejar, ternyata itu orang biasa yang disambut anaknya. Tapi setelah itu, melihat gerakan tangan itu, Ibu Kim yakin kalau itu adalah Big Boss. 한참 잤잖아. 진짜야. 일단 쫓아가면서 생각해보자. Sambil menutupi wajah mereka dengan brosur, Big Boss mulai mendekati mereka. Big Boss nanya apa maksud mereka ngikutin dia. Saat itu juga, Ibu Kim langsung jawab kalau dia jadi korban phishing suara dari anak buahmu. 왜 전화 족강차에 갈 수 있죠? 이 주권 줘봐. 피해자다 왜? 보이스피싱 당했다고 너한테. 얼마 뜯겼어? 3,200. 3,200. 10만 달러야. 하나로 1억 넘을 거야. 이거 갖고 가든지 아니면 건들지 말란 얘기야. 응? 귀찮게 하지 말라고. Ketika Big Boss itu pergi, Bukim masih terdiam. Dia merasa berdosa jika menerima uang itu. Karena dia tahu $100.000 itu adalah uang dari hasil menipu. Dia pun nekat mengejar Big Boss dan mulai teriak. 보이스피싱 정체! 이거 가져가 이 새끼야. 그래서 지금 뭐 어쩌자는 건데? Tindakan itu bikin Bukim dihajar sama Big Boss. Tapi untungnya, asisten ngasih tahu kalau pesawat akan segera berangkat. 哥哥，登机时间到了。 Tanpa bocah ini sadari, Bukim berhasil mengambil paspor miliknya. Dia pun emosi dan balik lagi ke toilet. Di sana ada seorang pria yang melihat kondisi Ibu Kim dan langsung telepon polisi. Tak lama kemudian, Big Boss pun masuk ke sana. 오명환, 마지막 기회 내놔. 뭐 잃어버렸어? 맞아. Setelah Big Boss ditangkap, Jin yang udah sadar didatangi para lawyer untuk dimintai keterangan. Jin mengaku kalau dia kerja sebagai penipu voice phishing. Dia ingin kabur, namun sulit untuk menghubungi polisi. Jadi dia telepon Ibu Kim untuk melaporkan ke polisi. Dan buat kamu yang belum tahu, ini adalah kisah nyata yang ada di Korea. Keesokan harinya, Ibu Kim didatangi kuasa hukum dari Big Boss. Dia bilang akan ngasih uang 3,6 miliar rupiah asalkan Ibu Kim mau cabut tuntutan ini. Walaupun uang itu sangatlah banyak, dia tetap menolak dan pergi dari sana. 지랄 연병하지 말라고. 아, 엄마, 언제 와? 알았어. 빨리 아예 오면 우리끼리 다 먹는다.